Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Kurniawan, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mengerjakan soal, tugas 2 untuk mata kuliah, struktur data. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama itu adalah, stack. Kita akan membuat, sebuah, function baru, yaitu jalankan stack yang akan dipanggil pada function main. Kita akan membuat, 8 data integer masukan untuk proses push-nya. Nah, di sini akan kita lakukan, function push, dan kita akan mencetak, setiap, data dari push tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk push ya. Nah, setiap kali perulangan dilakukan itu, data push itu masuk eee, ke stack yang kita push-kan. Gimana bahasanya? Ya pokoknya dia, kita nge-push data dari, array in data masuk, ke dalam stack yang kita define di, awal. Nah, 10, 20, 30, jadi dimasukkan satu-satu, push 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 ke dalam, stack-nya dari array yang sudah di-define. Ya mungkin bisa kita coba print ya, si stack-nya ini setelah di-push, yang sebelumnya masih kosong. Kita coba cetak dengan membandingkan, stack sebelum dan sesudah di-push. Nah, di sini kelihatan kalau sebelum di-push itu stack masih kosong, dan setelah di-push itu semua data yang ada di, array data masuk yang di-define itu sudah masuk semua dari 10 sampai 80. Kemudian untuk pop, kita akan langsung pop dari, stack yang, setelah push. Pop di sini adalah fungsinya untuk mengeluarkan data yang sudah masuk dengan cara last in first out. Karena tadi yang terakhir dimasukkan adalah 80, ketika di pop pertama kali dia akan mengeluarkan, 80-nya dulu baru terakhir 10 gitu. Kita akan coba. Nah, kita nggak perlu pop semua di sini, cuma harusnya beberapa saja, 2 mungkin, untuk membandingkan bahwa yang keluar itu adalah 80 dan 70, yang terakhir kali di pop pada yang pertama, karena last in first out. Kemudian akan kita cetak outputnya di akhir. Nah, bisa kita lihat di sini, eee, sebelum di-push itu, eee stack kosong kemudian diisi oleh 80 angka dari array yang di-define. eee
kemudian, isi stack sama dengan array, jadi 10 sampai 80. Ketika dia di-pop 2 kali, dia akan mengambil, akhir dari si pop tersebut karena stack bekerja dengan konsep, last in first out. Jadi 80 dan 70 dikeluarkan dari, stack ketika di-pop 2 kali. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke queue. Kita akan, mencoba mencetak, isi queue sebelum di queue, sebelum dikeluarkan. Nah, ini kita bisa lihat di sini ketika ditambahkan seperti stack. Nah, ini ditambahkan, nah, 15 sampai 85 dengan iterasi yang sama juga persis ya. Nah, penambahannya sama. Lalu kita akan mencoba men-dequeue, yang mana pada queue prosesnya akan first in first out. Jadi yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Sama seperti stack, kita akan men-dequeue hanya 2 kali, cuma untuk memperlihatkan bahwa yang pertama keluar adalah 2 data pertama tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba, melihat hasil dari, dequeue 2 kali. Nah, bisa dilihat di sini, dari data yang pertama dimasukkan tadi adalah 15 sampai 85. Nah, ketika di DQ 2 kali, yang keluar adalah 15 dan 25-nya, yang mana 2 data pertama yang masuk. Berbeda dengan stack, yang keluar adalah 2 data terakhir yang masuk, karena stack adalah last in first out dan queue adalah first in first out. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan, quicksort. Nah, ini, data array sebelum di-sort menggunakan quicksort. Sekarang kita akan melakukan, mekanisme quicksort ya. Nah, pada quicksort ini kita akan menggunakan mekanisme rekursif ya, yang mana pasti, rekursif akan terpisah pada beberapa, function terpisah. Nah, kali ini kita akan mengerjakan fungsi utama rekursifnya dulu. Kita akan mengelompokkan setiap data pada sebagai, pasangan 2 data setiap kali proses dijalankan. Jadi, kita akan membandingkan 2 data tersebut apakah dia tinggi atau rendah. Nah, ketika dia sudah berurutan, 2 berurutan rendah ke tinggi, maka posisinya sudah benar, jadi tidak perlu dipindahkan. Tapi ketika yang data pertama di dalam pasangan 2 data tersebut adalah tinggi dan rendah, nah berarti posisinya harus ditukar, karena kita mau data tersebut di-sorting, dari rendah ke tinggi. Nah, untuk fungsi
memindahkannya itu sendiri, kita akan membuat fungsi terpisah juga yang kita sebut partition di sini. Nah, elemen terakhir pada quicksort itu akan dijadikan sebagai pivot. Nah, di sinilah pertukaran posisi rendah dan tinggi tadi itu terjadi ketika kita sudah mempartisi dan membandingkan, ini tuh posisinya salah, di sinilah dia kita tukarkan gitu posisinya. Tem ini dipakai untuk menyimpan data sementara ya, karena kita nggak bisa langsung menukarkan dua data bersamaan, jadi kita gunakan tem ini untuk variabel sementara, menyimpan angka yang mau dipindah. Ini bukan J, terusnya 1. Nah, sekarang kita coba untuk quicksort. Nah, bisa dilihat di sini quicksort sudah bekerja. Jadi setiap kali data masuk di partisi itu dia akan membandingkan dua angkanya ya, berurutkan dua pasangan yang sampai akhirnya itu diurutkan semuanya jadi terurut setelah semua perbandingan itu lewat dan kita nggak perlu menukar lagi karena ketika dibandingkan itu sudah benar posisinya. Oh, yang rendah di angka pertama dan yang tinggi di angka kedua pada posisi tersebut. Oke, saya kira begitu saja dari saya untuk penjelasan tugas 2 kali ini. Nanti ini akan saya tuliskan lengkap dari kode dan hasilnya pada dokumen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.